Seakan tidak ingin kalah dengan pemain top timnas Indonesia lainnya, Justin Hubner memukau di Eropa, cetak gol, dan bawa Wolverhampton menang di Liga Inggris. Pemain muda Indonesia Justin Hubner tampil luar biasa di Eropa dengan mencetak gol krusial yang membawa Wolverhampton meraih kemenangan penting di Liga Inggris. Apa yang membuat penampilannya begitu menonjol? Temukan kisah lengkapnya dalam video ini. Erick Thohir ungkap rahasia persiapan timnas Indonesia hadapi duel hidup mati lawan Australia dan Bahrain. Menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain, Erick Thohir membuka percakapan seru mengenai strategi dan persiapan timnas Indonesia. Dengan tantangan besar di depan mata, apa yang akan dilakukan pelatih dan jajaran BTN untuk membawa timnas meraih kemenangan? Penasaran dengan pembahasan mendalam dan tak terduga ini? Tiket Australia versus timnas Indonesia ludes dalam sekejap. Gelombang tiket berikutnya diumumkan bakal dijual Maret. Tiket untuk laga krusial antara Australia dan timnas Indonesia sudah habis terjual dengan cepat. Bagi yang belum mendapat kesempatan, kabar baik datang, gelombang tiket berikutnya akan dijual pada bulan Maret. Bagaimana antusiasme penggemar bisa begitu besar? Simak selengkapnya. Krisis cedera menyerang Australia, 7 pemain utama absen. Patrick Kluivert punya peluang emas untuk timnas Indonesia. 7 pemain andalan Australia terpaksa menepi akibat cedera parah menjelang laga penting melawan timnas Indonesia. Patrick Kluivert mendapat kesempatan besar untuk merancang strategi dengan kekuatan penuh. Apa yang akan dilakukan Kluivert untuk memanfaatkan situasi ini? Simak video lengkapnya. Timnas Indonesia dapat dukungan langsung dari pusat, media Vietnam ketar-ketir. Piala AFF bisa direbut. Timnas Indonesia kini mendapatkan dukungan langsung dari pihak pusat yang memberi sinyal kuat bahwa mereka bisa menjadi ancaman serius di ajang Piala AFF. Media Vietnam mulai khawatir apakah trofi yang mereka incar bisa direbut oleh Indonesia. Simak selengkapnya tentang situasi panas ini. Tiga pemain timnas Indonesia yang banting setir ke Liga Tarkam, nomor 1 Titus Bonai jadi sorotan. Beberapa pemain timnas Indonesia memilih jalur berbeda dengan banting setir ke Liga Tarkam. Nomor 1 di daftar ini adalah Titus Bonai yang telah membuat keputusan mengejutkan setelah karier internasionalnya. Apa yang membuat mereka memilih jalur ini? Temukan kisah lengkapnya. Kunjungan Patrick Kluivert ke Dewa United, apa yang membuat pertemuan dengan Jan Olderyekerin begitu spesial? Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Patrick Kluivert bersama 2 asisten terdekatnya bertemu Jan Olderyekerin di markas Dewa United. Lalu, apa saja yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut? Video ini mengungkapkan informasi yang mengundang rasa penasaran tentang kolaborasi hebat ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Seakan tidak ingin kalah dengan pemain top timnas Indonesia lainnya, Justin Hubner memukau di Eropa, cetak gol, dan bawa Wolverhampton menang di Liga Inggris. Pemain muda Indonesia Justin Hubner tampil luar biasa di Eropa dengan mencetak gol krusial yang membawa Wolverhampton meraih kemenangan penting di Liga Inggris. Apa yang membuat penampilannya begitu menonjol? Temukan kisah lengkapnya dalam video ini.
Pemain timnas Indonesia Justin Hubner berhasil torehkan penampilan impresif saat memperkuat Wolverhampton U21 di ajang National League Cup Liga Inggris 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan teranyarnya, Justin Hubner kembali dipercaya turun sebagai starter saat Wolverhampton menghadapi Rochdale Rabu. Bertanding di Spotland Stadium, pemain berusia 21 tahun tersebut tampil mengisi barisan pertahanan Wolverhampton U21. Menghadapi tim senior yang tampil di kasta kelima Liga Inggris tersebut, Wolverhampton berhasil mendominasi pertandingan dan sukses mencetak gol cepat. Adalah aksi Matthew Whittingham yang sukses memaksimalkan umpan Daniel Angel Ngurumangwa menjadi gol pada menit kedua. Skor 1-0 buat tim tamu. Unggul cepat di kandang lawan, Wolves langsung bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Akan tetapi serangan bertubi-tubi Rochdale membuat pertahanan Wolves kelimpungan dan akhirnya harus kebobolan menit 36 lewat sontekan pemain Gaek Ian Henderson. Skor berubah sama kuat 1-1 dan bertahan hingga jeda turun minum. Pada babak kedua, kejutan terjadi saat Ian Henderson lagi-lagi menggetarkan jala gawang Wolverhampton. Memaksimalkan umpan Corey Edwards, striker 40 tahun tersebut membuat Rochdale berbalik memimpin 2-1 pada menit 67. Skor tersebut sempat bertahan hingga menit 90 dan hampir membuat Wolverhampton U21 gagal raih poin. Akan tetapi di masa injury time, Justin Hubner datang sebagai pahlawan dengan golnya menit 90 tambah 6 dan membuat laga berlanjut ke adu penalti. Di babak adu tos-tosan ini, Justin Hubner lagi-lagi jadi pahlawan Wolves usai mencetak gol penentu kemenangan pada penendang keempat. Skor akhir 1-4 pada babak penalti membuat Wolverhampton U21 berhasil raih kemenangan atas Rochdale. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Erick Thohir ungkap rahasia persiapan timnas Indonesia hadapi duel hidup mati lawan Australia dan Bahrain. Menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain, Erick Thohir membuka percakapan seru mengenai strategi dan persiapan timnas Indonesia. Dengan tantangan besar di depan mata, apa yang akan dilakukan pelatih dan jajaran BTN untuk membawa timnas meraih kemenangan? Penasaran dengan pembahasan mendalam dan tak terduga ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Badan Tim Nasional (BTN) untuk membahas soal persiapan timnas Indonesia jelang dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Mereka kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada Kamis Maret. Dua pertandingan ini menjadi laga penting buat skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Posisi ini bisa menjadi keuntungan sekaligus ujian berat buat Jay Itzes dan kawan-kawan. Hal ini karena tim Merah Putih hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Apabila Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu mengalahkan Australia, mereka berpeluang besar mengeser Sotjeroos. Dengan begitu, peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar buat timnas Indonesia.
Akan tetapi posisi ini juga bisa menjadi ujian berat buat tim Merah Putih. Pasalnya, raihan poin timnas Indonesia sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yang bahkan saat ini menjadi juru kunci. Apabila tim asuhan Patrick Kluivert terpeleset atau kalah di 2 laga ini, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 bakal semakin tipis. Hal ini karena peluang lolos ke putaran final hanya tersisa melalui putaran keempat. Walaupun demikian, untuk lolos ke sana pun harus melihat hasil tim lainnya. Menatap 2 laga penting ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun ingin mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Oleh karena itu, dia bertemu dan berdiskusi dengan Badan Tim Nasional (BTN) PSSI guna membahas persiapan timnas Indonesia menatap laga krusial tersebut. Meeting dengan Badan Tim Nasional untuk persiapan pertandingan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain, ujar Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa dalam pertemuan ini yang dibahas adalah soal persiapan tim. Tentu saja yang dibahas soal kebutuhan tim Merah Putih selama laga kandang dan tandang nanti. Kami ingin memastikan seluruh kebutuhan untuk timnas Indonesia saat tandang dan kandang bisa dipersiapkan secara maksimal, jelas Erick. Mantan pemilik Inter Milan tersebut bahkan belum lama ini juga memastikan bahwa timnas Indonesia saat pulang dari Australia nanti akan memakai pesawat charter. Ini bukan kemewahan tetapi memastikan pemain kita tidak kecapekan, tegas Erick Thohir kepada awak media di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu. Dia juga mengungkapkan telah berdiskusi dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, soal rencana perjalanan skuad Garuda di rangkaian jadwal FIFA Matchday. Kemarin ketemu masih bahas soal persiapan melawan Australia, ucapnya. Menyewa pesawat ini dibahas karena mempertimbangkan beberapa pemain yang berkarier di Eropa dan Amerika Serikat seperti Maarten Paes. Mereka harus menjalani perjalanan panjang dan baru bisa bergabung ke skuad Garuda pada 16 Maret 2025. Harus dipikirkan cara agar para pemain tidak capek setelah melakukan perjalanan dari Eropa dan Amerika Serikat ke Australia yang membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 16 jam. Jadi kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 Maret dari Eropa dan Amerika Serikat sampai Australia pada 18 Maret. Itu yang sedang didiskusikan, tutur Ketum PSSI. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Tiket Australia versus Timnas Indonesia ludes dalam sekejap. Gelombang tiket berikutnya diumumkan bakal dijual Maret. Tiket untuk laga krusial antara Australia dan Timnas Indonesia sudah habis terjual dengan cepat. Bagi yang belum mendapat kesempatan, kabar baik datang gelombang tiket berikutnya akan dijual pada bulan Maret. Bagaimana antusiasme penggemar bisa begitu besar? Simak selengkapnya. Tiket pertandingan Australia versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan sambutan luar biasa. Pasalnya, tahap pertama penjualan tiket sudah ludes dibeli oleh penonton. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram resmi Timnas Australia atau Socceroos. Alokasi tiket habis. Tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia di Sydney Football Stadium sekarang sudah habis. Tulis Socceroos di Instagram. Meski begitu, publik tanah air yang ingin mendukung Timnas Indonesia langsung di kota Sydney tak perlu sedih. Pasalnya, panitia lokal bakal membuka gelombang penjualan berikutnya. Panitia lokal memperkirakan akan dipotong pada Maret 2025 mendatang.
Tiket tambahan akan tersedia pada awal Maret dengan sistem siapa cepat dia dapat, tulis Socheroos. Dengan rincian penjualan akan disampaikan melalui saluran digital dan kanal media sosial Socheroos, tutupnya. Seperti yang diketahui, laga ini akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium. Stadion tersebut mampu menampung 42.500 penonton. Laga tersebut akan digelar pada 20 Maret 2025 di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Laga ini jadi salah satu dari penentu skuad Garuda untuk lolos ke turnamen terakbar 4 tahunan tersebut. Laga di Sydney jadi kesempatan skuad Garuda untuk menggeser Australia. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini masih menduduki peringkat ketiga dengan catatan 6 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert hanya terpaut 1 angka dari Australia. Kemenangan akan membawa Timnas Indonesia naik ke posisi kedua. Selain Australia, skuad Garuda masih harus menjalani 3 laga sisa. 5 hari setelah lawan Australia, Timnas Indonesia bakal menjamu Bahrain di Jakarta. Pada 2 laga tersisa, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di GBK pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan menutup petualangan di ronde ketiga saat dijamu Jepang di Osaka. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda mengantongi hasil positif atas Australia. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor imbang tanpa gol. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Krisis cedera menyerang Australia, 7 pemain utama absen. Patrick Kluivert punya peluang emas untuk Timnas Indonesia. 7 pemain andalan Australia terpaksa menepi akibat cedera parah menjelang laga penting melawan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert mendapat kesempatan besar untuk merancang strategi dengan kekuatan penuh. Apa yang akan dilakukan Kluivert untuk memanfaatkan situasi ini? Simak video lengkapnya. Kabar baik datang untuk pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert jelang laga melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 7 pemain Timnas Australia dikabarkan alami cedera hingga berpotensi absen saat melawan Timnas Indonesia. Informasi ini menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert yang akan debut sebagai pelatih Timnas Indonesia Maret nanti. Dikutip dari salah satu media asing Vietnam Soha.vn, sebanyak 7 pemain andalan Australia alami cedera jelang melawan Timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert baru saja mendapat kabar baik saat Timnas Australia kemungkinan akan menghadapi krisis pemain di laga mendatang, tulis Soha. Para pemain andalan Australia itu disebut-sebut alami cedera parah hingga belum dapat dipastikan apakah bisa bermain atau tidak pada laga kontra Timnas Indonesia. Sebanyak 7 pemain andalan Australia alami cedera parah dan belum bisa dipastikan kondisinya untuk bermain, tambahnya. Adapun ke-7 pemain Australia tersebut adalah Kusini Yengi Portsmouth, Thomas Deng Yokohama F. Marinos, Harry Soutar Leicester City, Jordan Bos Westerlo, Conor McCalvist Pauli, Nestroy Iran Kunda Grasshopper FC, dan Alessandro Circati Parma. Harry Soutar sudah dipastikan absen saat melawan Timnas Indonesia, pasalnya bek Leicester City tersebut belum pulih saat laga nanti. Jika bintang-bintang tersebut absen pada laga melawan Indonesia, Australia tentu akan menghadapi tantangan besar meski bermain di kandang sendiri, ungkap Soha.
Hal tersebut tentu menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert yang akan melakoni laga debut bersama timnas Indonesia. Pasalnya, Australia tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu timnas Indonesia nanti. Australia kini berada di peringkat kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Sementara Indonesia sendiri tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin. Kini timnas Indonesia berpotensi mencuri poin di kandang Australia. Namun di satu sisi timnas Indonesia juga harus kehilangan 2 pemain andalannya saat melawan Australia nanti. Kedua pemain andalan timnas tersebut adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Ragnar dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning yang diperolehnya saat laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara Justin Hubner juga mendapat skorsing saat melawan Australia karena mendapat kartu merah dalam laga melawan Arab Saudi. Tetapi tampaknya hal itu dapat diatasi oleh timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda kedatangan pemain anyar yang siap debut saat lawan Australia nanti. Adalah Oleh Romeni dipastikan dapat tampil saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret nanti. I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas Indonesia dapat dukungan langsung dari pusat, media Vietnam ketar-ketir. Piala AFF bisa direbut. Timnas Indonesia kini mendapatkan dukungan langsung dari pihak pusat yang memberi sinyal kuat bahwa mereka bisa menjadi ancaman serius di ajang Piala AFF. Media Vietnam mulai khawatir apakah trofi yang mereka incar bisa direbut oleh Indonesia. Simak selengkapnya tentang situasi panas ini. Timnas Indonesia sedang berjuang dengan dukungan besar dari berbagai pihak, termasuk dari pusat, yang membuat media Vietnam mulai was-was. PSSI yang terus berupaya memperkuat skuad Garuda kini berada di jalur yang serius untuk mewujudkan impian besar bangsa melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus menggali potensi dengan mendatangkan pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Upaya ini adalah bagian dari ambisi untuk membawa Garuda menembus 50 besar dunia dalam ranking FIFA pada 2045, sebuah tujuan yang sudah didengar media internasional. Pada 8 Februari lalu, Erick Thohir menyaksikan 3 pemain muda, Oleh Romeni, Dion Marks, dan Tim Geepens resmi menjadi WNI setelah melaksanakan sumpah setia kepada Indonesia. Di bulan yang sama, Erick Thohir melakukan perjalanan ke Belanda dan bertemu Guits de Jong, Sekretaris Jenderal KNVB, dalam sebuah podcast yang disiarkan di YouTube. Dalam perbincangan tersebut, Erick menyampaikan tekadnya untuk menjadikan timnas Indonesia sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia yang mampu bersaing di kancah dunia, termasuk secara reguler tampil di Piala Dunia. Ambisi ini tidak hanya menarik perhatian media Indonesia, tetapi juga membuat media Vietnam, Soha, turut mencatat bahwa dengan pencapaian ini, Indonesia berpotensi mengalahkan rival-rivalnya di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Sebuah perubahan besar yang bisa mengguncang kekuatan sepak bola di ASEAN. Erick Thohir sendiri tidak hanya terfokus pada pencapaian di Piala AFF, tetapi ingin membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam podcast tersebut, dia menegaskan bahwa data dan fakta mendukung potensi besar Indonesia untuk meraih target ambisius ini. Guits de Jong pun setuju dengan visi Erick, menyebutnya sebagai pemimpin luar biasa yang mampu mengembangkan sepak bola Indonesia.
Melalui hubungan baik Indonesia dan Belanda, semakin banyak pemain keturunan yang akan bergabung memberi harapan lebih besar bagi timnas Indonesia. Dengan upaya ini, bukan mustahil jika Indonesia bisa mewujudkan impian besar dan menjadi kekuatan sepak bola dunia di masa depan. Terus dukung Garuda karena masa depan cerah menanti di depan mata. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. 3 pemain timnas Indonesia yang banting setir ke Liga Tarkam. Nomor 1 Titus Bonai jadi sorotan. Beberapa pemain timnas Indonesia memilih jalur berbeda dengan banting setir ke Liga Tarkam. Nomor 1 di daftar ini adalah Titus Bonai yang telah membuat keputusan mengejutkan setelah karier internasionalnya. Apa yang membuat mereka memilih jalur ini? Temukan kisah lengkapnya. Ada 3 pemain timnas Indonesia yang banting setir main di Liga Tarkam alias Liga Antar Kampung. Tentu banyak alasan mengapa para mantan pesepak bola timnas Indonesia itu memilih melanjutkan kariernya bermain di Liga Tarkam. Tentu dengan label pemain timnas Indonesia, seharusnya mereka bisa memiliki klub yang bersaing di Liga 1. Akan tetapi nyatanya mereka kalah saing hingga terpaksa banting setir ke Liga Tarkam. Kebanyakan para pemain ini memilih Liga Tarkam di usia tua ketika sudah tak bisa lagi bersaing dengan para pemain. Bermain di Liga Tarkam bisa menjadi solusi untuk mendapatkan uang tambahan karena juga biasanya digelar di jeda kompetisi. Lantas siapa saja mereka? Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang banting setir main di Liga Tarkam. 3. Bayu Gatra. Bayu Gatra sempat terlihat bermain di Liga Tarkam bersama Ledokombo. Dalam laga eksibisi klub internal Ledokombo, Bayu Gatra mewakili Tunas Remaja pada 2020 silam. Kala itu laga tersebut bermain di lapangan Sumbernangka, Jawa Timur. Sebelumnya, Bayu Gatra adalah pemain di Timnas Indonesia U23. 2. Octavianus Maniani. Selain Bayu Gatra, ada lagi pemain Timnas Indonesia U23 yang juga pindah haluan menjadi pemain Liga Tarkam. Sosok itu adalah Octavianus Maniani atau yang lebih akrab disapa Okto Maniani. Pesepak bola asal Raja Ampat, Papua Barat itu diketahui sempat mengikuti Liga Tarkam di Sulawesi Barat, yakni Tamejara 2022 bersama Persekap KBFC. Okto pun bermain hingga mencapai final dalam turnamen sepak bola Liga Tarkam yang terkenal di Sulawesi Barat tersebut. 1. Titus Bonai. Titus Bonai pernah menjadi andalan Timnas Indonesia U23, bahkan senior. Dengan kemampuannya, pesepak bola yang akran disapa Tibo itu pun pernah memperkuat sejumlah klub di Liga 1, sebut saja seperti PSIS Semarang, Borneo FC, hingga Persipura Jayapura. Kendati demikian, saat memasuki usia 30-an, Tibo mulai mengenal Liga Tarkam demi mendapatkan masukan tambahan. Titus Bonai diketahui pernah bermain di Liga Tarkam di Nusa Tenggara Barat dalam kurung NTB sampai Bina Jaya Cup yang berlangsung di Ciputat pada 2015 silam. Kunjungan Patrick Kluivert ke Dewa United, apa yang membuat pertemuan dengan Jan Olderyekerin begitu spesial?
Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Patrick Kluivert bersama dua asisten terdekatnya bertemu Jan Olderyekerin di markas Dewa United. Lalu, apa saja yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut? Video ini mengungkapkan informasi yang mengundang rasa penasaran tentang kolaborasi hebat ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berkunjung ke markas Dewa United di Banten. Pelatih 48 tahun tersebut langsung mengunjungi Dewa United Sports Center Selasa. Patrick Kluivert tidak datang sendirian. Legenda Ajax Amsterdam tersebut datang dengan dua asistennya, yaitu Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Kunjungannya ke Dewa United Sports Center juga disambut oleh Ardian Satyanegara selaku presiden klub. Kunjungan tim pelatih timnas Indonesia disambut dengan penuh rasa kekeluargaan. Patrick Kluivert terlihat cukup menikmati setiap momen berada di Dewa United Sports Center. Patrick Kluivert juga menyaksikan langsung sesi latihan Dewa United. Pelatih asal Belanda tersebut tak ketinggalan berkomunikasi langsung dengan tim pelatih Dewa United. Patrick Kluivert akrab ngobrol dengan Jan Cuytenburg yang merupakan pelatih fisik Dewa United. Selain itu, kunjungan ke markas Dewa United juga diwarnai dengan obrolan hangat bersama Jan Olderyekerin selaku pelatih kepala. Jan Olderyekerin juga merupakan mantan pelatih Patrick Kluivert saat masih di tim muda Ajax Amsterdam. Patrick Kluivert sangat akrab dalam obrolannya dengan Jan Olderyekerin. Mereka juga sesekali bergurau dalam bahasa Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Ardian Satyanegara mengaku sangat senang dengan kehadiran Kluivert. Mereka sangat terhormat dengan kunjungan tim pelatih timnas Indonesia. Tentunya kami merasa terhormat dengan kunjungan Coach Patrick Kluivert beserta jajaran tim pelatih timnas Indonesia, kata Ardian. Sang presiden berharap bahwa kunjungan Patrick Kluivert bisa meninggalkan kesan bagi klub Dewa United ke depannya. Dirinya juga berharap ada sinergi antara Dewa United dengan timnas Indonesia. Semoga kunjungan kali ini bisa berkesan untuk mereka, ujar Ardian. Dan kedepannya ada sinergi yang baik antara Dewa United FC dan timnas Indonesia, sambungnya. Patrick Kluivert dan tim tengah sibuk memantau beberapa laga Liga 1. Dewa United jadi salah satu tim yang pernah disaksikan langsung oleh tim pelatih timnas Indonesia. Salah satunya saat Dewa United menantang Persija Jakarta pada 8 Februari 2025 lalu.